Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sundawati. Saya adalah mahasiswa S1 Keperawatan di Universitas Paletehan, Serang, Banten. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai parasitologi yang merupakan tugas untuk mata kuliah IDK 3 dari Bapak Sarjito, SSI, MSI. Baik, marilah kita mulai. Sebelum memulai, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengetahui parasitologi itu apa sih? Pengertian dan ruang lingkupnya. Yang pertama, parasitologi berasal dari kata parasitos, yang artinya organisme yang mengambil makanan dan merugikan. Sedangkan kata logos adalah berarti ilmu. Maka parasitologi menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari organisme-organisme yang hidup sementara ataupun menetap di dalam atau di permukaan organisme lain yang dihinggapi untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari organisme itu. Nah, organisme apa sih yang dihinggapi oleh parasit ini? Dia disebut dengan host species. Host species adalah organisme yang merupakan tempat hidup parasit atau organisme yang dihinggapi oleh parasit. Nah, sudah mengerti ya, dari situ parasitologi itu apa dan host species itu apa. Selanjutnya kita ke pembagian dari parasit. Di sini ada 3 ya pembagian parasit. Yang pertama yaitu fitoparasit. Apa sih fitoparasit itu? Fitoparasit itu parasit yang berupa tumbuh-tumbuhan. Nah, terdiri dari ada 2 ya, dari jamur dan bakteri atau fungi. Tidak semua ada ya. Terus yang kedua adalah zooparasite. Nah, namanya aja zoo. Zoo itu kebun binatang ya. Berarti di sini adalah parasit yang berupa hewan, di mana terbagi menjadi protozoa dan metazoa. Apa sih protozoa itu? Protozoa itu adalah mikroorganisme menyerupai hewan. Jadi seperti amoeba ya, tapi menyerupai hewan yang merupakan salah satu film dari Kingdom Protista. Seluruh kegiatan dari si protozoa ini dilakukan oleh sel itu sendiri dengan menggunakan organel-organel antara lain membran plasma, sitoplasma, dan mitokondria. Mikroorganisme ini berukuran bersel satu ya, dan bersikap eukariotik atau memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran. Contohnya di sini adalah Entamuba histolytica dan Tihomonas vaginalis, Plasmodium sp. Yang kedua ada metazoa. Metazoa itu merupakan suatu organisme yang bersel banyak yang terbentuk melalui spesialisasi fungsi kerja sel-sel. Kemudian sel-sel tertentu itu membentuk jaringan, membentuk organ, selanjutnya membentuk sistem organ. Akhirnya sistem organ tersebut seakan terus menyusun menjadi sebuah individu. Ya, contohnya dari metazoa ini adalah helminthes atau si cacing dan Arthropoda serangga. Dan yang ketiga, pembagian parasit ini adalah Spirochaeta dan virus. Spirochaeta itu bakteri gram negatif positif ya, dan virus. Sama ilmuwan-ilmuwan dipisahkan dari fitoparasit dan zooparasit. Oke, selanjutnya kita ke daur hidup dari parasit. Apa sih daur hidup parasit? Buat apa sih kita gitu yang mempelajari daur hidup parasit? Karena si parasit ini kita pelajari untuk mengetahui stadium-stadium dalam daur hidupnya parasit yang kemudian akan kita gunakan untuk kepentingan diagnosis. Kenapa? Dengan mempelajarinya, kita bisa tahu gimana sih orang yang terinfeksi oleh parasit, terus bagaimana kemungkinan yang akan ditimbulkan. Selanjutnya, kita bisa menentukan diagnosa, terus menentukan cara pencegahan, dan bagaimana untuk mengendalikan dari si parasit ini. Nah, menurut sifatnya, selanjutnya, menurut sifat hidupnya parasit,
dia dikelompokkan menjadi menurut tempat hidupnya. Yang pertama ya, ada ektoparasit. Dari kata ektonya aja itu berarti di luar ya. Nah, ektoparasit ini yaitu parasit yang hidupnya di luar tubuh hospes atau di permukaan hospes. Nah, apa? Seperti kutu rambut ya. Yang di samping ini video. Ini ya. Maaf. Yang kedua ada endoparasit. Endo, dari kata endonya aja berarti di dalam. Yaitu parasit yang hidup di dalam tubuh atau di dalam organ dalam hospes. Contohnya di sini ada ini tuh cacing hati ya. Gambar cacing hati atau Paschiola hepatica. Ada juga cacing kremi yang kecil-kecil imut-imut itu ya, tapi geli. Oke, selanjutnya menurut keperluan akan hospes, parasit ini dikelompokkan menjadi parasit obligen. Obligat ya, permanen, yaitu parasit yang selalu membutuhkan hospes dan akan mati jika tidak ada hospes. Nah, contohnya cacing perut. Terus ada parasit fakultatif atau oportunis ya. Si parasit ini hidup dengan mengambil makanan pada hospes tertentu, tetapi juga dapat hidup meski tanpa hospes. Contohnya si nyamuk-nyamuk nakal. Dan parasit dibagi juga dikelompokkan menurut jenis hospes yang dihinggapi. Di sini ada parasit monoksen. Apa sih monoksen itu? Yaitu parasit yang tinggal pada satu jenis hospes. Jadi dia tidak bisa pindah-pindah ya, setia ya. Nah, contohnya si Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Tapi nggak mau ya disetiain sama si cacing gelang. Selanjutnya ada parasit polixen. Ini parasit yang ditemukan pada lebih dari satu jenis hospes. Contohnya Toxoplasma gondii. Parasit ini seringkali terdapat pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Ibu-ibu hamil seringnya diperiksa tokso. Tandanya biasanya pada bengkak-bengkak kalau kena tokso itu. Terus selanjutnya pembagian parasit. Pembagian parasit menurut lamanya hidup pada hospes. Di sini parasitnya ada parasit permanen, di mana si parasit permanen ini dia adalah parasit yang menetap pada hospes tertentu. Contohnya si Ascaris lumbricoides ini. Nah, yang kedua yaitu parasit temporer, hampir sama ya sama yang sebelumnya, yang parasit monoksen tidak bisa pindah-pindah alias setia ya, yang parasit permanen yang menurut lamanya hidup pada hospes. Sedangkan yang parasit temporer itu parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi hospesnya, yaitu si sengkenit dan juga nyamuk. Oke. Menurut lama hidupnya. Oke, selanjutnya kita memilih hospes. Hospes itu ada macam-macam ya. Dibagi menjadi ada hospes definitif. Apa sih hospes definitif ini? Yaitu hospes tempat parasit hidup, terus tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual. Nah, si hospes yang bisa menjadi tempat parasit hidup, tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual atau beranak ya, bertelur dan menjadi tumbuh lagi terus-terus, yaitu disebut hospes definitif. Sedangkan untuk hospes perantara, yaitu hospes tempat parasitnya tumbuh menjadi bentuk infektif atau yang bisa menginfeksi, yang siap ditularkan kepada manusia sebagai hospes definitif. Misalnya, contohnya di sini babi ya, yang mengandung Taenia solium atau parasit Taenia solium. Nah, yang ketiga, hospes reservoir, yaitu hospes yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Misalnya babi dan tikus pada si Trichinella spiralis. Ya. Terus yang terakhir adalah hospes paratenik, yaitu hewan yang mengandung stadium infektif
parasit tanpa menjadi dewasa, dan stadium ini akan dewasa jika ditularkan pada host phase definitif, yaitu cacing tanah. Oke, itu ya. Selanjutnya kita taksonomi parasit. Nah, apa sih taksonomi parasit itu? Taksonomi parasit itu adalah cara atau ilmu cara penulisan parasit, yang dimana diatur dalam International Code of Zoological Nomenclature. Jadi tiap-tiap parasit ini digolongkan ke dalam yang tertinggi itu kingdom ya. Kingdom, phylum, terus kelas, ada subclass, ada ordo, family, genus, dan yang terakhir yaitu species. Nah, pemberian nama parasit ini diatur dalam sistem binomial, yaitu sistem dengan dua nama. Yang nama pertama itu genus, dan yang kedua adalah spesies. Contohnya Ascaris lumbricoides yang setia itu. Selanjutnya ada contoh klasifikasi taksonomi nematoda. Ya, selanjutnya berarti. Nah, di sini ada contohnya ya dari taksonomi atau penamaan atau cara penulisan dari parasit. Ada taksonomi dari nematoda, berasal dari filum. Nematoda itu dari filum Nematelmintes ya. Kemudian kelasnya kelas nematoda. Ada subkelasnya dari nematoda yaitu Adenopore dan Secernenti. Terus dari subkelas ada ordonya Enoplida, ada Ascaridia, Rhabditida, Oxyrida, dan Filarida. Kemudian ada superfamily dari nematoda yaitu Trichinelloidea, ada Rhabditoidea, Ascaritoidea, Oxyuridea, Thelazoidea, dan Filaroida. Terakhir, si genus dan spesies yang menginfeksi banyak orang, yaitu Trichinella spiralis, ada Trichiuris trichiura, Strongyloides stercoralis, atau hookworm. Apa ya hookworm itu? Nanti selanjutnya Ascaris lumbricoides ya. Terus ada Toxosaracanis, Toxocaracati, Oxyuris permicuralis, Terazia sp, Ucereria bancrofti, terus Brugia malai, Brugia timori, Onsocerca-fovus, dan lain-lainnya. Bisa dibaca ya. Nah, sekarang kita ke selanjutnya yaitu helmintologi. Apa sih helmintologi itu? Tadi taksonomi, sekarang helmintologi. Helmintologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit cacing yang dibagi menjadi dua berdasarkan ciri morfologinya. Apa saja? Yaitu ada dua, Nematelmintes dan si Platyhelminthes. Apa sih Nematelmintes itu? Platyhelminthes dan Nematelmintes. Nematelmintes itu adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuhnya bulat, panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata Nematelmintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema yang artinya benang dan helmintes yang artinya cacing. Contohnya itu cacing gili. Nah, si kelas nematoda, si Nematelmintes ini kan pilum ya. Ada setelah Nematelmintes ada kelas nematoda menurut tempat hidupnya, yaitu ada nematoda usus yang hidup di rongga usus, dan ada nematoda jaringan yang hidupnya di berbagai jaringan tubuh hospes. Terus yang kedua ada Platyhelminthes. Apa sih Platyhelminthes ini? Platyhelminthes ini juga sama, berasal dari bahasa Yunani, yang itu dari kata plati atau pipih, sehingga dapat diartikan bahwa Platyhelminthes ini adalah cacing bertubuh pipih. Sama juga dikelompokkan menurut tempat hidupnya. Ada 4, yaitu paru yang hidup di paru-paru ya. Platyhelminthes itu ada trematoda. Dia ada hidup yang di paru-paru disebut dengan lung flux. Yang hidup di usus disebut dengan intestinal flux. Sama di darah ada blood flux. Yang terakhir di hati yaitu liver flux.
Oke, selanjutnya. Nah, kita ke helmintologi di filum Nematelmintes dulu ya. Di sini ada si nematoda usus yang kita penting untuk ketahui, yaitu si Ascaris lumbricoides yang setia itu. Ada Oxyuris vermicularis, Trichinella spiralis, terus Trichuris trichiura, si hookworm, apa tuh? Cacing tambang ya. Terus si Ancylostoma duodenal, si Necator americanus, Ancylostoma, si Ancylostoma cheilanicum, Ancylostoma canicum, terus ada Ancylostoma brasiliensis sama apa ya bisa dibaca ya. Terus untuk yang nematoda jaringan yang harus kita ketahui yaitu Wucheria bancrofti, ada Brugia malayi, ada Brugia timori, bagus-bagus namanya ya, sama Onchocerca fulvulus, Dracunculus medinensis, Loa-loa, sama Manjonella ozardi. Nah, si nematoda usus itu ada cara penginfeksiannya ke hospes, ada yang secara langsung, ada yang modifikasi tipe langsung, dan ada yang penetrasi melalui kulit. Ini contoh-contohnya ya, yang langsung ada Oxyuris vermicularis dan si Trichuris trichiura. Terus yang modifikasi tipe langsung ada si Ascaris lumbricoides yang setia, dan si penetrasi kulit yang melalui penetrasi kulit maksudnya ada Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Nah, secara langsung itu gimana sih? Kita ada siklus hidupnya, yaitu dalam hal ini si cacing dewasa yang langsung tumbuh dari telur cacing begitu sampai di traktus intestinal atau di salur pencernaan usus. Siklus hidupnya yaitu dimulai dari cacing dewasa yang hidup di dalam rongga usus, si cecum, kolon ascendens, dan si appendix. Nah, pada malam hari, cacing dewasa betina itu mengembara atau berjalan-jalan ke daerah anus perianal untuk meletakkan telur-telurnya. Setelah 4-6 jam, telur itu akan menjadi infektif atau bisa menginfeksi ke hospes ya, atau bisa menularkan penyakit. Untuk meletakkan telur-telurnya itu, telur yang terdapat di perianal dengan perantaraan tangan, kalian jorok ya, habis pantat langsung dimasukin mulut kali ya zaman dulu. Terus bisa juga dari debu yang tertelan karena terkena angin ya dan masuk ke mulut, kemudian menetas menjadi larva di dalam usus karena sudah tertelan tadi. Terus di usus halus ya, larvanya masuk ke cecum dan ke ileum bagian bawah dan menjadi dewasa. Nah, itu disebut dengan auto-infection atau infection yang otomatis ya. Nah, selain secara peroral yang tadi itu, ada juga yang Oxyuris vermicularis juga bisa masuk kembali ke tubuh melalui anus ya. Jadi pasti simpan di perianal atau di anus itu waktu sama si cacing dewasa betina, si telur-telur yang terdapat di perianal itu menetas, terus larvanya masuk balik sendiri melalui usus, melalui anus ya. Jadi itu sudah di retroinfection. Berbalik, infeksi berbalik ya. Nah, ini cacing dewasa tanpa bermigrasi, terus menjadi telur, menetas di dalam usus, kembali lagi menjadi cacing dewasa, begitu ya. Oke, selanjutnya ada yang penyebaran atau penginfeksiannya melalui modifikasi dari tipe langsung. Nah, ini caranya itu ya, si telur cacing yang berembrio yang keluar bersama feses tadi ya sama ya di anus ya, sama si cacing betina dewasa masuk tertelan lagi ke dalam intestinum melalui mulut ya. Kemudian telur menetas menjadi larva filariform itu menembus dinding intestinum dan masuk ke dalam aliran darah. Nah, setelah masuk ke dalam aliran darah, masuk ke dalam siklus paru, naik ke faring dan tertelan balik sampai ke usus dan dewasa di dalam intestinum. Contohnya yang setia itu si Ascaris lumbricoides ya. Kemudian untuk parasit yang menginfeksi melalui tipe penetrasi kulit, tipe cacingnya ini yaitu telur cacing menetas di tanah. Jadi telurnya cacingnya itu menetas di tanah, berkembang dari larva arabtidiform menjadi larva filariform melalui soil transmit helminth ya sebutnya, terus menembus pori-pori kulit
manusia di sini melalui pembuluh darah masuk ke siklus paru, terus tertelan lagi dan menjadi dewasa dalam usus. Nah, contohnya si Ankylostoma duodenal dan Necator americanus. Siklus paru itu apa sih? Ya, ini ya, siklus paru yang tadi disebutkan larva filarium dari dalam darah, aliran darah masuk ke jantung, ke paru, terus ke saluran pernapasan atas, jalan lah ya. Pernapasan atas itu kan ada perbatasan sama saluran pencernaan kan, cuma pindah tempat, tertelan kan, masuk ke dalam usus dan dewasa di dalam usus besar ya. Itu maksudnya. Kemudian tadi sudah nematoda usus, yang sekarang adalah nematoda jaringan. Ada juga nematoda darah ya. Di sini apa sih nematoda jaringan itu? Nah, nematoda jaringan itu merupakan cacing nematoda yang hidup pada saluran limpatik atau darah atau jaringan tubuh hospes. Makanya disebut jaringan nematoda jaringan atau nematoda darah ya. Nah, spesies nematoda jaringan yang ada di Indonesia itu contohnya si Wuchereria bancrofti. Nama penyakitnya yang kita kenal dengan kaki gajah. Kalau nama cantiknya Wuchereriasis sama si elephantiasis. Nah, si parasit nematoda jaringan ini stadium infektifnya bisa menginfeksi hospes atau manusia pada saat stadium atau fase mikrofilaria. Dan penularan penyakitnya melalui vektor dari gigitan arthropoda atau nyamuk. Nah, ada dua tipe yang di perkotaan. Tipe nyamuknya itu namanya Culex, Culex, Quinquefasciatus. Kalau di pedesaan si Anopheles sama Aedes aegypti. Nah, dan juga nematoda jaringan atau darah ini mengalami dua periodisitas. Ada yang aktifnya di malam hari, yaitu nokturnal, dan ada yang aktifnya di siang hari, diurnal. Kemudian ini mengenai trematoda atau cacing daun ya. Trematoda itu termasuknya dari yang filum Platyhelminthes. Jadi kan helmintologi itu ada Nemathelminthes sama ada Platyhelminthes. Ya, ini si cacing pipih. Nah, salah satu dari si Platyhelminthes ini adalah trematoda atau cacing daun. Apa sih? Trematoda itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu trematodes, yang berarti punya lubang, bentuk tubuh pipih, dorsoventral seperti daun, dan mempunyai shaker atau kait untuk menempel di luar atau di organ dalam induk semang atau hospes, sehingga disebut juga cacing hisa. Nah, morfologi dari trematoda ini bentuknya pipih seperti daun, tidak bersegmen, tidak mempunyai rongga badan, dan mempunyai dua batil isak di mulut dan di perut, dan mempunyai saluran pencernaan yang menyerupai rufia terbalik dan buntu. Umumnya, si trematoda ini bersifat hermafrodit, kecuali cystosoma. Trematoda terbesar disebutnya fasciol adalah ya, bukan disebut. Trematoda terbesar itu adalah Fasciolopsis buski. Nah, si trematoda dewasa dibagi menurut habitatnya menjadi ada trematoda hati yang liver flux, ada intestinal flux, ada lung flux, dan blood flux. Bisa dibaca ya untuk contoh-contoh trematoda hati, usus, paru-paru, dan trematoda darahnya. Yang selanjutnya ada trematoda darah. Di seluruh dunia terdapat 200 juta orang terinfeksi oleh genus Schistosoma atau cacing darah ini dan 200.000 meninggal setiap tahunnya. Trematoda ini menimbulkan schistosomiasis, nama penyakitnya ya, yaitu gejalanya sakit perut, diare, anemia, dan terdapat darah pada kencing. Cacing darah ini dapat menghindari sistem imunitas pada manusia dan memanipulasinya. Akibatnya, cacing darah dapat bertahan hidup di dalam tubuh manusia selama lebih dari 40 tahun. Wow, serem ya. Nah, cacing ini tidak hermafrodit seperti trematoda lainnya. Alat reproduksi jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda atau cacing yang berbeda.
Dan cacing ini juga bisa dapat dibedakan mana yang betina dan mana yang jantan. Terdapat 3 spesies yang populer dari Schistosoma, yaitu Schistosoma japonicum, ada Schistosoma mansoni, ada Schistosoma hematobium. Nah, hospes definitifnya dari cacing darah ini adalah manusia atau vertebrate. Dan hospes perantaranya biasanya pada siput. Nah, di sini ada daur hidup Schistosoma adalah sebagai berikut. Yang pertama, telur yang sudah berembrio keluar melalui kotoran atau urin, tergantung spesiesnya. Terus telur menetas menjadi mirasidium. Mirasidium menginfeksi inang melalui perantara siput dan berkembang menjadi sporosista pada siput. Sporosista berkembang menjadi larva dengan mulut penghisap yang disebut redia, diawali dari redia anak, kemudian menjadi redia induk, dan berkembang menjadi serkaria. Serkaria yang motil keluar dari siput dan bergerak bebas di air, menembus kulit manusia, dan saat menembus ke kulit manusia, serkaria ini kehilangan ekornya dan menjadi Schistosomule. Sista semua ini terbawa ke peredaran darah, kemudian berpindah ke hati untuk menjadi tumbuh dewasa. Sistosoma dewasa yang berpasangan berpindah ke berbagai lokasi saluran pencernaan atau saluran kencing, tergantung spesiesnya untuk bertelur. Serem ya. Dan selanjutnya ini yang terakhir kayaknya ya, siklus hidup dari trematoda darah dan usus. Ini dikelompokkan ya. Siklus hidup trematoda darah dan usus itu ada dari mirasidium, terus ke sporokista, redia anak, redia induk, jadi serkaria, dan menjadi yang terakhir yaitu metasarkaria. Metasarkaria yang merupakan bentuk infektif atau parasit yang bisa menyebabkan infeksi ya. Dan yang kedua adalah trematoda hati dan paru, siklus hidupnya dimulai dari mirasidium, terus sporocista 1 dan sporocista 2, kemudian menjadi serkaria. Dan bentuk infektif atau yang bisa menginfeksinya yaitu serkaria. It is the end. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.